Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi semua saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita lagi berjumpa dalam doa pagi di PDI Budi Mulia. Sebelum kita membaca firman Allah, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu pagi hari ini Bapa, kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Pagi hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Kami bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami melangkah jauh di hari yang baru ini Bapa, kami rindu untuk datang menghampiri Engkau. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berfirman bagi kami semua, urapi hamba-Mu dan urapi seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Lukas. Ya, Injil yang ditulis oleh Lukas. Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-22 mulai. Lukas 12 ayat 22 dan ayat 23. Lukas pasal 12 ayat 22, yaitu perikopnya yaitu hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Haleluya. Saudara, kalau kita memperhatikan saudara-saudara ayat-ayat yang kita baca, itu masih ada bertalian dengan perikop sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya. Kalau saudara membaca perikop yang di atas, yaitu dari ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21, Tuhan Yesus berbicara tentang orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 23, dia berbicara tentang kekhawatiran. Nah, saudara, dari ayat-ayat yang kita lihat ini, saya menangkap sesuatu pesan Tuhan, ya. Saya menangkap sesuatu pesan Tuhan yang bagi saya itu sangat urgent, sangat penting untuk diperhatikan, sangat penting untuk disimak oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang Kristen pada zaman sekarang, ya, pada zaman ini. Saudara, terkadang kekhawatiran itu muncul, saudara-saudara, bukan karena tidak ada makanan sama sekali. Kekhawatiran itu muncul bukan karena tidak ada pakaian sama sekali. Saudara, kalau mungkin di zaman Yesus, ya, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, ya, kehidupan perekonomian, peradaban, kesejahteraan umat manusia belum sebaik sekarang. Mungkin pada waktu itu masih banyak orang yang hidup serba kekurangan. Nah, saudara, kita tidak usah berbicara tentang bangsa lain,
Tetapi saya ingin menyampaikan firman Allah ini, saudara-saudara, saya ingin dengan kondisi masyarakat kita sekarang, ya, semiskin-miskinnya orang Indonesia, saya percaya tidak ada lagi orang yang tidak punya pakaian, kecuali karena memang budaya dari nenek moyang mereka, ya, sehingga berpakaian itu tidak terlalu penting bagi mereka. Tetapi secara umum masyarakat Indonesia, saudara-saudara semua, ya, tidak ada lagi yang hidup dalam kondisi seperti itu. Itu sebabnya, saudara, saya melihat sesuatu, ada pesan lain yang Tuhan ingin sampaikan buat kita pada pagi hari ini, ya. Jadi jangan lagi kita hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan, kekhawatiran yang tidak seharusnya dikhawatirkan. Haleluya. Yesus tidak mau murid-murid itu mereka hidup dalam tekanan. Sebab saudara-saudara, di dalam Timotius, Paulus pernah menasihati Timotius. Dalam Timotius, Paulus katakan, ada banyak orang jatuh ke dalam pencobaan karena keinginannya, karena keserakahannya ingin menjadi kaya. Nah, itu yang saya katakan tadi, kekhawatiran bukan hanya sekedar lagi untuk memenuhi kebutuhan, tetapi saudara-saudara, karena ambisi, ya, karena obsesi, karena melihat lingkungan, tetangga, dan lain sebagainya. Kemudian dia, saudara-saudara, seakan-akan terpacu. Jadi bukan lagi sekedar memenuhi kebutuhan, tetapi di sini saudara-saudara sudah ada unsur kompetisi, ya, sudah ada unsur kompetisi. Nah, ini yang sudah harus kita hindari hari-hari ini. Ya, Yesus katakan, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Nah, kalau kita baca saudara-saudara dalam Matius pasalnya yang ke-6, sebenarnya saudara-saudara, bagi orang percaya tidak perlu lagi hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan. Karena bagi orang yang percaya, bagi orang yang beribadah, itu Tuhan sudah memberikan jaminan. Sehingga tidak perlu lagi orang percaya hidup dalam kekhawatiran, seperti dikejar-kejar oleh musuh yang besar, ya. Tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan, karena Tuhan telah memberikan solusi. Ada solusi, ada jalan keluar ketika kita berada pada kondisi seperti itu. Dalam Matius pasalnya yang ke-6, saudara-saudara, Matius pasalnya yang ke-6, ini ayat yang sangat populer sekali, yang sering kali kita baca, ya. Dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33, dia berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu yang akan ditambahkan? Saudara-saudara, kalau berbicara makanan, pakaian, sandang, pangan, saudara-saudara, di mata Allah itu bukan sesuatu yang sangat penting. Sebab Yesus katakan, Bapa di sorga tahu, jangan kamu khawatir tentang hal-hal yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya kita mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya sudah ada di depan mata, sudah ada dalam genggaman, tetapi kita belum tahu, kita belum menemukan kunci untuk mendapatkan
mendapatkannya. Kita belum menemukan kunci untuk memperolehnya. Sudah di depan mata. Tuhan katakan semuanya akan ditambahkan. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Saudara, saya tidak bermaksud menghakimi. Tetapi belum tentu semua orang Kristen yang ke gereja kemudian dia punya motivasi mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Sekali lagi saya tidak bermaksud menghakimi atau mendiskriminasi. Tetapi bukan semua orang yang datang ke gereja itu kemudian motivasinya mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Bisa-bisa ada hal-hal lain yang mendorong, yang motivasi dia. Tetapi saya percaya seberapa kita yang ada yang dengar firman Allah pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Dan kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran, saudara perhatikan dalam Roma 14 ayat 17 itu jelas sekali ya. Roma 14 ayat 17, di situ jelas sekali firman Allah katakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum. Ya, kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran. Ya, soal kebenaran. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Satu waktu saudara-saudara, ketika Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria di satu sumur, murid-muridnya pergi mencari makan. Ketika mereka kembali, mereka katakan, "Yesus, guru, ini ada makanan." Saudara boleh baca itu dalam Yohanes 4 ayat 32 mulai. Kemudian Yesus katakan, "Makan saja, aku ada makanan." Mereka berkata, "Oh, siapakah orang yang sudah membawa makanan? Apakah ada seseorang yang sudah memberikan dia makanan?" Kata Yesus, "Makananku bukan roti, makananku bukan nasi. Tetapi makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku harus menyelesaikan." Nah, ini saudara-saudara, Yesus mau agar supaya kita tidak hanya memikirkan soal makanan dan pakaian, tetapi kita mau belajar memprioritaskan, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenaran. Sebab ketika kita memiliki kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Sandang, pangan, papan, semua akan ditambahkan kepada kita. Haleluya. Marilah saudara-saudara, kita mau merubah mindset kita. Kita mau merubah pola pikir kita di hari-hari ini. Kita bukan lagi terfokus pada materi. Kita lagi bukan terfokus pada makanan, pakaian, harta, benda, dan lain sebagainya. Tapi kita mau belajar fokus kepada Allah. Fokus kepada kebenaran Allah. Fokus kepada Roh Kudus. Kita akan melihat saudara-saudara suatu kelimpahan yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Haleluya. Saudara boleh baca Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 5. Kita harus belajar mencukupkan diri kita. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati kita di hari-hari ini. Tuhan menolong kita semua. Terima kasih, kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk fokus kepadamu. Ajar kami untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Karena kami percaya semuanya Tuhan sudah sediakan. Bapa, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dalam kekurangan. Kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu. Kami percaya Tuhan senantiasa akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, dalam segala usaha dan pekerjaan kami. Tuhan bersama menyertai dan memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan berkati.